Oke, sebelum kita mulai, kita tanya dulu nih, Crystal sudah siap ya? Sudah, Sir. Oke, sudah siap lahir batin untuk ditanya seputar eh, penelitianmu. Oke, jadi seperti yang lalu di MITES ya kan, di sidang seminar proposal. Jadi nanti Crystal mempresentasikan yang kira-kira dirasa penting untuk ditunjukkan ya. Dan karena ini sidang skripsi, maka yang nanti akan ditonjolkan lebih banyak nanti yang kamu terapkan ada di bab 4-nya. Ya. Bab 4-nya hasil dari penelitianmu apa, kemudian nanti kira-kira di akhir kamu dapat simpulkan, itu nanti apa kira-kira yang bisa kamu simpulkan dari penelitianmu. Ya, poin-poin pentingnya. Oke. Ya sekitar 10 sampai 15 menit lah ya, paling lama. Jadi kita akan lebih banyak waktu ditanya jawabnya. Oke, Crystal, silakan. Izin share screen ya, Sir. Ya, oke. Eh, Pertama-tama mengucap syukur pada Tuhan karena dengan berkatnya sehingga sidang skripsi dapat berjalan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Elmar Wagyu STMkom dan Bapak Raymond Maulani SSIMkom selaku dosen penguji dan yang saya hormati Bapak J. Idwan Syotang MT selaku dosen pembimbing. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Penggunaan Layanan Mobile Banking terhadap Transaksi Pembayaran pada Pendeta dan Pekerja Conference DKI Jakarta menggunakan metode Extended Technology Acceptance Model atau TAM. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pembahasan pertama adalah latar belakang masalah. Secara singkat, sebuah organisasi pasti memiliki tiga hal, yaitu tempat, pekerja, dan sebuah operasi ataupun sistem yang dapat membantu pekerjaan. Dan pada awalnya, organisasi masih mengerjakan segala sesuatunya secara manual sehingga masih kekurangan informasi dan memperlambat kemajuan suatu organisasi tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah teknologi untuk mengumpulkan informasi, mengambil keputusan, dan menjalankan pekerjaan agar dapat berjalan dengan baik. Pada awalnya terdapat kesulitan dalam organisasi seperti penggajian dan transaksi pembayaran. Namun dengan adanya teknologi, maka masalah atau kesulitan tersebut dapat teratasi. Dan teknologi yang sangat dibutuhkan ini disebut dengan mobile banking. Mobile banking menyediakan layanan perbankan yang mempermudah nasabah untuk melakukan pembayaran. Penelitian tentang penggunaan teknologi ini biasanya lebih banyak menggunakan teknologi acceptance model atau TAM. Khususnya pada penelitian ini menggunakan metode extended TAM yang dikembangkan oleh Venkantes untuk menganalisis dan mendapatkan perbandingan terhadap mobile banking yang digunakan. Lalu identifikasi masalah pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan layanan transaksi dalam mobile banking pada pendeta dan pekerja di Konferensi DKI Jakarta menggunakan metode Extended Technology Acceptance Model atau TAM. Lalu yang kedua, bagaimana perbandingan terhadap mobile banking dari dua macam bank berbeda yang digunakan para pendeta dan pekerja di Konferensi DKI Jakarta. Lalu untuk maksud dan tujuan penelitian sendiri, untuk maksudnya adalah untuk mengetahui penggunaan layanan transaksi mobile banking dan perbandingan terhadap mobile banking dari dua macam bank berbeda yang digunakan oleh para pendeta dan pekerja di Konferensi DKI Jakarta. Untuk tujuannya sendiri ada dua, untuk yang pertama untuk mendapatkan dan memahami kemudahan dan efektivitas yang didapat melalui penggunaan layanan transaksi dalam mobile banking pada pendeta dan pekerja di Konferensi DKI Jakarta menggunakan metode TAM. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pilihan layanan transaksi dalam mobile banking dari perbankan yang banyak digunakan para pendeta dan pekerja di Konferensi DKI Jakarta. Lalu untuk batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penulis menentukan dua batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas penggunaan layanan transaksi dalam mobile banking dan perbandingan dari dua macam bank yang berbeda pada pendeta dan pekerja Konferensi DKI Jakarta. Untuk yang kedua, peneliti berfokus pada mobile banking yang hanya banyak digunakan para pendeta dan pekerja Konferensi DKI Jakarta. Lalu untuk metode penelitiannya terdapat 5 metode. Yang pertama ada analisis situasi, yang kedua ada penelusuran pustaka, yang ketiga ada perumusan masalah, yang keempat ada kuesioner, dan yang kelima ada metode pendekatan extended time. Lalu untuk TAM sendiri adalah salah satu model yang dibangun untuk
menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan suatu teknologi. Untuk model TAM yang sebelah kiri adalah model TAM awalnya dan yang sebelah kanan adalah model extended TAM. Yang model TAM sebelah kiri terdapat 5 konstruk utama, yaitu perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward use, intention to use, dan actual usage. Sedangkan untuk model extended TAM ditambahkan dengan 3 variabel eksternal, yaitu experience, complexity, dan gender. Untuk penelitian terdahulu pada penelitian ini terdapat 3 jurnal dan masing-masing kesimpulannya dinyatakan bahwa tiap variabel berpengaruh secara positif, tetapi untuk variabel eksternal cenderung tidak berpengaruh secara positif terhadap variabel laten yang sudah ada. Lalu untuk organisasi yang diteliti pada skripsi ini adalah GMHK Konferensi DKI Jakarta yang bernaung di bawah Gereja Mahasiswa Advent Hari ke-7, dan organisasi ini berjalan seperti organisasi umumnya yang mempekerjakan pendeta, pekerja magang, pekerja literatur, guru, dan pekerja praktek. Dan memiliki juga visi, misi, serta metode dan tujuan yang harus dipenuhi. Lalu untuk populasi pada penelitian ini adalah para pendeta dan pekerja Konferensi DKI Jakarta yang menggunakan layanan mobile banking. Berdasarkan data yang telah diterima dari bagian kesekretariatan GMAHK Konferensi DKI Jakarta, terdapat 411 orang. Dan agar mendapat sampel yang representatif dari populasi yang ada, maka sampel penelitian ini ditentukan dengan rumus Lovin. Dan rumus Lovin ini adalah N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar dikali E pangkat 2. Untuk keterangannya, N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan E adalah persentase margin error yang merupakan besaran kesalahan yang diharapkan atau ditetapkan. Oleh karena itu, dengan jumlah populasi yang sudah didapatkan, peneliti mengambil jumlah sampel menggunakan rumus Lovin dengan taraf kesalahan 9% dan didapatkan sebanyak 104 sampel. Untuk variabel dan pengukuran variabel, ada 2 konstruk. Yang pertama konstruk eksogen dan konstruk endogen. Untuk konstruk eksogen ini adalah variabel eksternal dan konstruk endogen adalah variabel laten yang memang sudah ada dari model TAM awal. Dan pada penelitian ini, konstruk eksogen yang diambil adalah pengalaman atau experience. Berikut merupakan model teoritis. Di dalam perceived ease of use terdapat 5 bagian, perceived usefulness terdapat 5 bagian, attitude toward use terdapat 3 bagian, intention to use terdapat 4 bagian, usage behavior terdapat 2 bagian, experience terdapat 2 bagian. Lalu analisa data pada penelitian ini terdapat 5. Yang pertama ada analisa deskriptif, yang kedua uji validitas, yang ketiga uji reliabilitas, yang keempat uji asumsi model, dan yang kelima uji hipotesis. Untuk model SEM, berikut merupakan model awal SEM yang digunakan untuk menganalisis data. Lalu analisis deskriptif berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah diterima bahwa terdapat hasil kuesioner yang disebar adalah berjumlah 104 dengan presentasi 100%, kuesioner yang dikembalikan berjumlah 104 juga dan presentasi 100%, kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap berjumlah 0 dengan presentasi 0%, dan kuesioner yang dapat memenuhi syarat berjumlah 104 dan dengan presentasi 100%. Sedangkan untuk berdasarkan usia responden terdiri dari 41 sampai 50 tahun dan berdasarkan jenis kelamin mayoritas adalah pria. Untuk uji validitas dilakukan dengan bantuan program AMOS versi 22 dan hasil yang diterima adalah sebagai berikut. Dengan hasil yang didapat terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan PU1. Karena nilainya di bawah 0,5. Sedangkan item pertanyaan yang lain telah valid karena nilainya lebih besar dari 0,5. Oleh karena itu, untuk analisis selanjutnya, item pertanyaan PU1 dikeluarkan atau tidak diikutsertakan dalam analisis, dan pertanyaan dalam perceived usefulness hanya terdiri dari 4 item pertanyaan dan telah dilakukan revisi. Berikut hasil uji validitas sesudah revisi, di mana item yang tidak valid tadi sudah tidak diikutsertakan dalam analisis. Lalu untuk uji reliabilitas dilakukan menggunakan SPSS versi 22 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil, dapat disimpulkan bahwa uji kuesioner ini adalah reliable, dan berdasarkan current batch alpha yang telah dihitung,
nilai Crown Batch Alpha masing-masing memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 0,60. Dan berdasarkan yang telah ditentukan oleh Sekaran pada tahun 2000, variabel perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward use, dan intention to use mempunyai reliabilitas yang baik karena memiliki nilai di atas 0,8. Sedangkan untuk variabel usage behavior dan variabel experience memiliki reliabilitas yang dapat diterima karena memiliki nilai antara 0,6 sampai 0,79. Lalu berikut ada uji normalitas data. Uji normalitas data ini dilakukan dengan SPSS dengan melakukan non-parametric analysis, sehingga didapatkan bahwa data normal dengan nilai signifikan 0,43. Lalu ada analisis kesesuaian model atau goodness of fit. Untuk hasil goodness of fit, pengukuran kesesuaian model ini telah dianalisis menggunakan AMOS dan menjelaskan bahwa model awal dalam penelitian ini belum dapat diterima karena belum memenuhi syarat. Oleh karena itu telah dilakukan modifikasi model agar kesesuaian model yang lebih baik dan dapat diterima. Berikut merupakan hasil modifikasi goodness of fit. Modifikasi tabel ini atau modifikasi goodness of fit ini dilakukan dengan menghubungkan error objek sehingga diperoleh kesesuaian model yang lebih baik dan dapat diterima. Lalu ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan dari hasil uji hipotesis. Yang pertama dari regression weight dan yang kedua dari standardized regression weight. Oleh karena itu, maka terdapat 9 hipotesis yang diterima dengan menggunakan AMOS. H1 adalah experience berpengaruh terhadap perceived ease of use, dan nilai probabilitas dari hasil uji hipotesis yang tadi didapatkan bahwa nilai itu lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Dan berdasarkan nilai estimasi dari standardized regression weight, hubungan antara keduanya berpengaruh secara positif, dan itu menandakan bahwa semakin pengguna berpengalaman, maka akan meningkatkan kemudahan dalam menggunakan mobile banking. Lalu untuk H2, experience berpengaruh terhadap perceived usefulness. Berdasarkan nilai probabilitas yang ada, nilainya lebih kecil dari 0,05 juga, maka H2 diterima. Dan oleh karena nilai estimasi dari standardized regression weight juga, hubungan antar keduanya berpengaruh secara positif. Lalu untuk H3 ada perceived ease of use berpengaruh terhadap perceived usefulness, di mana nilai probabilitas telah terbukti secara signifikan, tetapi nilainya lebih besar dari 0,05, maka H3 ditolak. Tetapi dengan nilai estimasi yang diterima, hubungan antar keduanya adalah positif. Lalu untuk H4, perceived usefulness berpengaruh terhadap attitude toward use. Nilai probabilitas yang diterima ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Dan berdasarkan nilai estimasi dari standardized, hubungan antar keduanya berpengaruh secara positif. Lalu untuk H5, perceived ease of use berpengaruh terhadap attitude toward use. H5 ini telah terbukti secara signifikan, tetapi nilai probabilitasnya didapati lebih besar dari 0,05, maka H5 ditolak. Dan ini menunjukkan bahwa perceived ease of use dalam mobile banking belum tentu dapat berpengaruh positif terhadap attitude toward use dari para pengguna. Lalu H6 adalah perceived usefulness berpengaruh terhadap intention to use. H6 ini juga telah terbukti secara signifikan, tetapi nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Maka H6 juga ditolak. Tetapi dengan nilai estimasi, hubungan antara keduanya berpengaruh secara positif. Lalu H7, attitude toward use berpengaruh terhadap intention to use. H7 ini juga terbukti secara signifikan, tetapi nilai probabilitas yang diterima lebih besar dari 0,05, maka H7 ditolak. Dan berdasarkan nilai estimasi dari standardized regression weight, juga hubungan antar keduanya adalah berpengaruh secara negatif. Untuk H8, perceived usefulness berpengaruh terhadap usage behavior. Oleh karena nilai probabilitas yang diterima H8 ini lebih kecil dari 0,05, maka H8 diterima. Dan berdasarkan nilai estimasi, dilihat bahwa hubungan antar keduanya adalah positif. Dan ini menandakan bahwa kegunaan dalam menggunakan mobile banking dapat menjadikan kebiasaan yang positif bagi pengguna.
Lalu ada H9, yaitu intention to use berpengaruh terhadap usage behavior. H9 ini terbukti secara signifikan, tetapi nilai probabilitas yang diterima lebih besar dari 0,05, maka H9 ditolak. Dan berdasarkan nilai estimasi yang ada, hubungan antar keduanya juga adalah negatif. Berdasarkan hasil-hasil tadi, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut. Untuk kesimpulan yang pertama, hasil penelitian ini menemukan bahwa variable experience berpengaruh terhadap variable perceived ease of use dan perceived usefulness. Oleh karena itu, hal ini menandakan bahwa semakin pengguna berpengalaman, maka semakin meningkatkan kemudahan dan kegunaan responden dalam mobile banking. Dan kedua, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa variable perceived ease of use berpengaruh terhadap perceived usefulness dan attitude toward use. Hubungan antar variabel ini berpengaruh positif, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, menandakan bahwa kemudahan dalam menggunakan mobile banking tidak selalu mempengaruhi tingkat kegunaan dan sikap pengguna untuk bertransaksi melalui mobile banking. Lalu untuk kesimpulan ketiga, hasil penelitian ini menemukan bahwa perceived usefulness berpengaruh terhadap attitude toward use, intention to use, dan usage behavior. Dan untuk hubungan antara perceived usefulness dengan attitude toward use dan usage behavior berpengaruh positif secara signifikan, sama seperti dalam penelitian Hanung Cokrokusumo tahun 2010 dan penelitian Kurniawan D, Samuel H, dan Japrianto E pada tahun 2013. Sedangkan hubungan perceived usefulness dengan intention to use berpengaruh secara positif tetapi tidak secara signifikan. Oleh karena itu, menandakan bahwa kegunaan akan mempengaruhi sikap dan kebiasaan pengguna untuk menggunakan mobile banking, tapi tidak dapat mempengaruhi keinginan atau hasrat pengguna. Lalu yang keempat, hasil ini menemukan bahwa variabel attitude toward use berpengaruh terhadap intention to use, tetapi hubungan antar variabel berpengaruh negatif. Oleh karena itu, menandakan bahwa sikap pengguna tidak selalu dapat mempengaruhi keinginan atau hasrat untuk menggunakan mobile banking. Dan yang kelima, hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel intention to use berpengaruh terhadap usage behavior dan hubungan antar variabel adalah negatif. Oleh karena itu, menandakan bahwa keinginan atau hasrat pengguna tidak dapat mempengaruhi kebiasaan pengguna dalam menggunakan mobile banking. Dan untuk perbandingan terhadap mobile banking dari dua bank berbeda yang digunakan para pendeta dan pekerja, telah ditemukan dan terlihat bahwa lebih banyak responden yang menggunakan mobile banking dari Bank Mandiri karena kemudahan dalam penggunaan dan layanan-layanan yang transaksi yang ada dalam bank tersebut. Lalu untuk saran, yang pertama, dalam penelitian yang akan datang dapat menambah jumlah responden dan menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat agar dalam penelitian untuk mendapatkan hasil dapat memperkecil data variabel-variabel yang tidak valid sehingga menjadi lebih jelas dalam hasil yang diperoleh. Lalu saran kedua, untuk pengumpulan data dapat memberikan pertanyaan atau pernyataan dan pilihan jawaban yang lebih rinci agar responden dapat mengisi dengan tepat dan jelas. Lalu untuk yang ketiga, dalam penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar dalam mengambil sampel yang sesuai dari populasi yang tepat. Terima kasih. Sekian presentasi penjabaran skripsi saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan baik dari segi penyampaian ataupun yang ditampilkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak dosen penguji dan dosen pembimbing. Terima kasih Saudari Kristal, presentasinya bagus, jelas, lengkap ya. Sebenarnya tadinya saya cuma ada satu pertanyaan ya. Setelah kamu menjelaskan jadi 1, 2, 3, 4, ada 10 pertanyaan. Tapi pertanyaannya hanya sekitar dari sini memperjelas saja. Oke. Jadi di penelitian kamu ini kan kalau diidentifikasi masalah saya lihat bahwa kamu melakukan penelitian bahwa menggunakan extended Batam ya. Boleh secara, coba kamu boleh jelaskan kepada saya secara singkat saja poin yang menjadi poin beda antara tadi TAM biasa, model TAM ya. Teknologi acceptance model dengan extended-nya. Itu yang membedakan, kunci yang membedakannya apa? Kalau untuk variabel model TAM yang awal, dia hanya terdiri dari 5 konstruk utama. Sedangkan untuk dari variabel extended TAM itu
terdiri juga dari 5 konstruk utama yang dari awal, tetapi ditambahkan dengan variabel eksternal. Seperti itu, Sir. Ya, tapi saya mau lihat nomor 2 dulu. Eh, di mana saya mau tahu di mana bagian yang bahwa kamu mengukur atau menghitung perbandingan daripada penggunaan dua bank. Dalam hal ini bank apa yang kamu gunakan? Untuk penelitian ini ada 2 pilihan bank, Sir. Yang Bank paling BCA banyak dan ya, Bank Mandiri. Yang paling banyak, iya, Sir. Bank Mandiri sama Bank BCA. BCA ya, oke. Nah itu Ya. yang di bagian mana yang memperlihatkan pengukuran dan analisa kamu? Untuk perbandingannya, Sir. Untuk perbandingannya, Sir, ada sesuai dari hasil kuesioner yang dalam analisis deskriptif, Sir. Saya tidak tampilkan di presentasi, tapi ada di skripsinya di halaman 45, Sir. Halaman 45 ya. Iya, Sir. Ya, saya sudah ketemu. Itu hanya bagian itu saja yang tadi saya lihat-lihat ke bawah, hanya itu saja kah yang menjadi tolak ukur ini kan penggunaannya ya? Iya, Sir. Penggunaannya ya. Perbandingan dalam penggunaannya. Penggunaannya. Maksud saya tuh pengukuran antara Bank BCA sama Bank Mandiri itu dalam kasus ini kan contohnya dua bank ini pengukuran daripada kepuasan penggunaannya gitu. Iya, Sir. Ini hanya diambil dari eh, bagaimana responden menggunakan kedua bank itu, Sir, dari pilihan mereka. Oh, jadi ini supaya saya jangan salah tangkap, maksud saya siapa tahu kamu mengukurnya secara satu-satu, Bank Mandiri sendiri, Bank BCA sendiri ya. Jadi dari kuesioner itu kan sudah ada pilihan gitu, Sir. Pemakaian mereka menggunakan Bank BCA atau Bank Mandiri. Lalu misalnya mereka memilih Bank BCA, nanti mereka kan udah menjawab yang tiap-tiap item dari variabel laten yang tadi itu, Sir, yang seperti perceived usefulness atau apa. Ya. Jadi dilihatnya dari misalnya mereka menggunakan Bank BCA, berarti pilihannya penggunaan mereka dilihat dari variabel-variabel yang pertanyaan-pertanyaan tadi itu, Sir. Lalu kalau misalnya Bank Mandiri, berarti mereka juga dilihat dari penggunaannya itu, dilihat dari jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan variabel laten yang seperti perceived usefulness, perceived ease of use, usage behavior, dan lain-lain itu, Sir. Oh, jadi otomatis kamu jadi mendata saja pengguna banknya apa saja seperti itu ya. Kemudian kamu memberikan pertanyaan yang kuesioner yang exam itu dari exam ya. Iya, Sir. Nah, kemudian mereka mengisi berdasarkan ya, kamu nanti pisahkan sendiri mana yang bank yang menjawab menggunakan Bank Mandiri dan Bank BCA seperti itu. Iya, Sir. Betul. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, terus hasilnya bagaimana? Nomor 2 itu. Hasilnya tadi ada di kesimpulan, Sir, dibilang bahwa dari perbandingan dari dua bank itu lebih banyak yang menggunakan Bank Mandiri. Oleh karena dari lihat dari kuesioner itu, mereka lebih memilih bahwa lebih mudah dalam penggunaannya, dan dari layanan-layanan transaksi yang ada juga mereka menggunakannya lebih banyak kayak gitu, Sir. Ya, jadi Bank Mandiri ya. Nah, saya cuman agak penasaran aja sih, Kristal. Mungkin kamu punya pandangan aja dari sini. Dari segi responden, memang dari segi responden kamu itu kalau di halaman 45 jenis bank ya, bank responden, memang itu lebih tinggi Bank Mandiri. Ya, dari total responden itu berapa total respondennya semuanya? Ada 104, Sir. Ya, 104. Total responden itu memang lebih banyak Bank Mandiri, itu sampai 63% pengguna Bank Mandiri. Nah, kemudian
eh, Bank BCA itu hanya 36%. Menurut kamu, ini menurut kamu, saya memang tidak melihat ya. Eh, di sini kamu buat, cuman ini memang tidak di luar ya, di luar ide kamu. Menurut kamu ada pengaruhnya nggak antara jumlah responden terhadap hasil akhir bahwa mereka lebih senang menggunakan Bank Mandiri? Karena kan gini, jelas-jelas ini Bank Mandiri sudah lebih besar presentasinya. Artinya kalau mau diadu angkat tangan, siapa yang puas pakai Bank Mandiri? Ya tetap juga secara sederhana ya, mesti angkat tangan, paling banyak juga tetap Mandiri. Menurut kamu ada nggak korelasinya antara responden yang jumlah Mandiri lebih banyak dengan kepuasan menggunakan Bank Mandiri? Gitu? Hasilnya. Oh, kalau menurut saya ada pengaruhnya, Sir. Eh, Mungkin dilihat dari yang kuesioner yang sudah didapat, eh, karena dari pengalaman mereka sendiri yang udah menjawab hasil-hasil dari variabel-variabel yang sudah ada, mereka ada di situ kan ada satu pertanyaan bahwa kepuasan mereka dan dalam pengalaman mereka menggunakan eh, bank tersebut dalam mobile banking khususnya bahwa mereka puas dan mudah dalam menggunakan bank itu. Ya puas. Jadi menurut kamu mungkin ada ya pengaruhnya. Kenapa lebih banyak menggunakan Bank Mandiri eh, daripada Bank BCA? Ada, Sir. Mungkin ada ya seperti itu. Ya, Nah, mungkin nanti untuk kedepannya mungkin bisa mungkin saya rasa kesimpulannya mungkin bisa diperbaiki ya. Jangan bilang lebih senang pakai Bank Mandiri karena nanti jadi pertanyaan orang. Ya jelas lah kan. Orang di situ paling banyak Bank Mandiri. Mungkin bahasanya coba diperbaiki lagi ya. Karena memang lebih banyak responden ya. Lebih banyak responden Bank Mandiri. Tapi kita mau melihat gini loh. Kan kita menggunakan TAM ya, penggunaan teknologi. Nah, apakah bisa nggak kira-kira kamu nanti mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya ya memang fitur-fiturnya di mobile bankingnya si Mandiri itu lebih lebih mudah daripada BCA. Nah, jadi jangan kesimpulan jangan lebih puas menggunakan Bank Mandiri. Karena nanti takutnya ke depan jadi pertanyaannya lagi, ya iyalah kan itu kan lebih banyak pengguna Bank Mandiri, pasti mereka lebih senang ya sudah karena terbiasa. Jadi kadang-kadang mereka puas karena terbiasa seperti itu ya. Nah, nanti coba di kesimpulan itu coba kamu bikin rubah sedikit kalimatnya yang bahwa karena dari hasil penelitian ini loh ada hubungannya seperti itu. Boleh ya? oke, Sir. Ya, itu. Itu satu ya masukan dari saya perubahan di kesimpulan. Karena terdapat kayak misalnya dari hasil data yang sudah ada di Amos itu kadang dia suka tidak menerima yang apa sih, Sir? Jadi kan sebelum menggunakan Amos ini juga data-datanya harus dimasukin ke SPSS terlebih dahulu, baru nanti di Amos bisa digunakan lagi gitu, Sir. Jadi saling saling berhubungan itu, Sir, SPSS dengan Amos. Karena Amos harus menggunakan data dari SPSS juga, Sir, nggak bisa langsung dari Excel. Nah, kemudian tadi ada satu yang kamu sebut itu PU1 dikeluarkan. PU1 itu yang uji apa itu? Yang uji validitas, Sir. Validitas ya, uji validitas PU1. Itu kenapa kamu keluarkan? Karena dia tidak nilainya itu tidak di atas 0,5, Sir. Jadi harus dikeluarkan supaya nilai-nilai item pertanyaan itu bisa valid semua saat gitu. Mungkin dari segi penulisan aja sedikit ya, Crystal ya. Yes, di bab 4 di halaman berapa ini? Sebentar ya. Halaman 43. Nah, di halaman 43 itu kan bab 4 analisis dan pembahasan ya. Yes, nah, itu kamu nggak usah tambahkan lagi pengantar babnya. Oh. Jadi karena pada bab ini membahas hasil penelitian. Kalau itu model yang lama sebenarnya. Okay. Jadi tiap bab itu ada pengantarnya dulu. Ya, tapi itu nanti kamu hilangkan aja jadi langsung ke 4.1. Oh, baik. Ya.
analisis deskriptifnya. Oke, kemudian di bagian kesimpulan dan syarat serta daftar pustaka. Oke, di kesimpulan itu kan kamu ada membahas mengenai 5 hasil ya. Yes. Nah, kemudian ada kamu tambahkan 1 di bawah. Perbandingan antara mobile banking dari 2 bank berbeda. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bukan kesimpulan kan, ya, tapi hanya sebagai informasi aja bahwa mereka kan menggunakan mobile bankingnya entah Mandiri atau BCA atau apapun itu. Mereka sudah menggunakan itu sebelum kamu membuat penelitian kan? Apanya, Sar? Mereka maksudnya menggunakan mobile bankingnya. Iya. Itu sebelum kamu melakukan penelitian ini di mereka kan? Oh iya, Sar, iya. Nah, oke. Jadi sebenarnya itu kan hanya sebagai informasi tambahan aja. Jadi sebenarnya kamu tidak perlu masukkan itu di kesimpulan. Itu mungkin boleh kamu masukkan di bab 1, contoh latar belakang masalah. Ya. Di latar belakang masalah kan kamu ada membahas mengenai metode pembayaran yang dilakukan oleh Konferensi DKI terhadap para pekerja di sana. Ya. Nah itu boleh kamu tambahkan. Apa sih kira-kira mobile banking yang mereka gunakan? Ya. Karena begini, contoh ya, kamu ada menuliskan di sini adalah terlihat bahwa lebih banyak responden yang menggunakan mobile banking dari Bank Mandiri oleh karena kemudahan dalam penggunaan dan layanan transaksi yang ada. Nah, seolah-olah kalau kamu tuliskan di sini sebagai kesimpulan, maka hasil penelitianmu ini mempengaruhi orang untuk memakai mobile banking Bank Mandiri, gitu ya. Seolah-olah begitu kalau kamu tuliskan ya. Tapi kan bukan seperti itu kan kenyataannya, gitu ya. Bahwa pilihan untuk menggunakan mobile banking itu kan berbeda-beda setiap orang gitu ya. Walaupun kamu tuliskan di situ kemudahan dalam penggunaan layanannya, tapi mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi bahwa orang itu tidak mau menggunakan mobile bankingnya Mandiri gitu, atau membuka akun di Bank Mandiri, gitu ya. Oke, jadi itu nanti kamu pindahkan saja ke bab 1 ya. Oke. Crystal ya. Oke. Di saran mungkin hanya pemakaian kalimat aja ya. Jadi gini, di nomor 1 ini. Dalam penelitian akan datang, dapat menambah jumlah responden dan menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat agar dalam penelitian untuk mendapatkan hasil bla 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 dan seterusnya. Nah, saya mau garis bawahi yang kalimat yang di bawahnya, yang kalimat baris kedua. Menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat. Kalau misalnya orang lain baca atau saya baca tadi ya, kamu menyarankan bahwa di penelitian yang selanjutnya itu gimana caranya supaya bisa menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat. Artinya, ini kalau kita bicara kalimat ya, kalau kita bicara interpretasi kalimat, artinya adalah kamu tidak melakukan teknik pengambilan sampel yang tepat sekarang. Gitu ya. Oke. Jadi nanti kamu rubah saja kalimatnya supaya apa ya? Ini kan kamu sudah tepat memang pengambilan sampelmu kan. Walaupun tadi ada informasi-informasi tambahan yang mungkin harus kamu tambahkan secara lebih detail. Contohnya kenapa harus maksudnya kenapa banyak laki-laki gitu ya, kenapa nggak banyak perempuan. Tetapi kan kamu sebenarnya menggunakan teknik pengambilan sampel itu sudah tepat sebenarnya. Ya. Cuman mungkin supaya lebih hasilnya itu mungkin lebih pas gitu ya, atau mungkin nanti perbandingannya lebih bagaimana lah begitu. Itu nanti kamu sarankan suatu hal yang mungkin teknis gitu, teknis yang kamu sudah lakukan, tetapi mungkin ada yang belum kamu lakukan, atau mungkin ada yang contoh seperti ini, kamu diharapkan 100% gitu ya, tetapi kamu hanya melakukan 91% contohnya. Nah, teknik apa sih sebenarnya yang harus digunakan supaya kita bisa mendapatkan hasil itu sampai 99% contohnya. Gitu ya. Nah, kalau kamu tulis di situ teknik pengambilan sampel yang tepat, itu kan artinya secara keseluruhan bahwa menjelaskan bahwa kamu
salah gitu mengambilnya kan bukan seperti itu. Itu ya, itu hanya kalimat aja, Crystal, supaya nggak bingung gitu ya orang. Oke, lampiran sudah pas, surat dan hasil kuesionernya juga sudah kau masukkan di situ. Oke, dari saya itu saja. Mungkin dari Sir Raymond ada tambahan lagi? Silakan. Sudah cukup, sudah jelas ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab semua, sudah lengkap. Cukup, saya rasa. Oke. Dari pembimbing ada mau menambahkan? Nggak banyak yang ditambahin sih. Semalam udah banyak tambahan juga. Selama bimbingan juga udah banyak tambahan, jadi cukup lah ya. Gitu. Ya, oke, Crystal. Jadi selamat, skripsinya sudah selesai ya, sudah boleh diselesaikan dengan sangat baik. Sudah berjuang mati-matian ya untuk mendapatkan nilai. Oke, makanya lama pembicaraan kami. Baiklah Crystal, jadi secara keseluruhan kami di sini uji juga bisa melihat bahwa kami merasa puas ya dengan penelitian ini dan sangat lengkap. Kalau saya bilang, saya kemarin waktu kamu bilang mau sidang, saya sudah cek, terus saya baca-baca, wah ini lengkap sekali datanya. Saya mencoba melihat ke satu poin uji validitas, ini ada nggak penjelasan di akhir? Oh ternyata ada di sini, cuman ya hanya beberapa penggunaan kata-kata saja yang perlu diperbaiki. Jadi makanya tadinya pertanyaan saya cuma satu, sebenarnya cuma pas kamu menjelaskan saya hanya ingin tahu apakah kamu bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, ternyata bisa dan kamu menguasai bahan. Ya seperti inilah yang kita harapkan ya. Memang kalau analisa-analisa data seperti ini perlu memang fokus untuk pengujiannya ya, uji datanya. Jadi seperti ini enak, begitu ditanya bisa kamu jelaskan bagaimana ya. Jadi Crystal, hal-hal seperti ini dalam nanti setelah kamu tamat dari Unai, kamu masih ada kuliah lagi nggak sekarang? Nggak ada lagi ya? Udah nggak ada, Sar. Nggak ada ya. Jadi kamu hal-hal seperti ini ya, hal-hal detail seperti ini orang IT itu memang perlu ya. Data penunjang itu harus ada selalu dalam pekerjaan ya. Jadi ke depan coba kamu pertahankan terus ya pola kerja kamu seperti ini ya. Di kelas juga saya lihat tidak ada permasalahan. Nah, selama berkelas dengan saya, mungkin yang lain juga saya rasa tidak ada masalah ya. Mungkin ya, jangan pernah kurangi rajinnya, tetap semangat terus ya. Jangan pernah juga merasa underestimate terhadap diri sendiri juga ya, apalagi nanti kalau sudah selesai dari sini ya, yakin bisa bersaing sama luar. Ternyata alumnus kita banyak bisa bersaing sama luar ya. Jadi kedepannya dari kami semua mewakili seluruh staf dosen di FTI ya, kami mau mengucapkan selamat ya dan sukses kedepannya ya, sukses kedepannya.